Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marda Muna Fauzia dengan NPM 10060601943. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel spesial saya yang berjudul Penerapan Asas Klaster Hybrid untuk Pengelompokan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator kemiskinan tahun 2022. Pendahuluan, analisis klaster dipergunakan untuk mengelompokkan objek ke dalam kelompok yang homogen. Analisis klaster hybrid merupakan kombinasi antara metode hierarki dan non-hierarki. Kelebihan analisis klaster hybrid adalah dapat menentukan klaster untuk proses pembuatan klaster non-hierarki melalui hasil dari pembuatan klaster metode hierarki, di mana akan menghasilkan klaster yang tepat. Kemudian kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dasar yang menjadi pusat perhatian di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ada beberapa indikator yang dapat menentukan tingkat kemiskinan suatu daerah, yaitu persentase penduduk miskin, indeks ketegangan kemiskinan, indeks sebaran kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran. Karena metode analisis klaster hybrid dipergunakan sebagai alternatif, oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui penerapan analisis klaster hybrid untuk mengelompokkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator kemiskinan tahun 2022. Metode penelitian. Dalam penelitian ini ada data yang dapat digunakan, ada data indikator kemiskinan. Langkah analisis data yang pertama itu melakukan analisis klaster hierarki dengan metode single linkage. Pertama, mengukur jarak kedekatan dengan menggunakan rumus Euclidean. Kemudian menggabungkan objek X dan Y yang memiliki jarak terdekat. Kemudian mencari jarak terdekat lagi antara klaster XY dengan objek lainnya sehingga diberi label DXYZ. Kemudian memperbarui matriks ukuran jarak terdekat setiap mendapatkan klaster baru. Mengulang langkah tersebut sampai semua objek tidak dapat berpindah lagi dan bergabung sampai menjadi satu klaster. Kemudian melakukan analisis klaster hierarki dengan metode word method, mulai n cluster, menghitung nilai SSE, kemudian memilih dua pasang klaster yang memiliki nilai SSE terkecil dan digabungkan menjadi satu klaster. Mengulang langkah tersebut sampai semua objek tidak dapat berpindah lagi dan bergabung dalam satu klaster sehingga diperoleh K-cluster. Menentukan analisis klaster non-hierarki dengan metode Cummins, di mana K-clusternya diperoleh dari masing-masing metode hierarki, menentukan titik pusat klaster, kemudian menghitung jarak setiap objek ke pusat klaster, dan mengelompokkan objek dengan menggunakan jarak Euclidean. Mengulangi langkah sampai centroid dan anggota klaster tidak dapat berbeda lagi. Kemudian menentukan kebaikan metode klaster dan menggunakan rumus simpangan bagus bagaimana berikut. Hasil dari pembahasan yang pertama itu ada ukuran jarak kedekatan dengan menggunakan jarak Euclidean, di mana misal dihitung data pertama yaitu Kabupaten Bogor, ke data kedua itu Kabupaten Sukabumi, diperoleh jarak sebesar 2,6455. Dihitung seterusnya sampai data akhir yaitu data 27. Kemudian diperoleh matriks DNN dari hasil perhitungan ukuran jarak kedekatan Euclidean sebagaimana berikut. Kemudian untuk single linkage, yaitu ukuran jarak kedekatan pertama dimulai dengan kota Bandung dan kota Cimahi yang memiliki nilai sebesar 0,686619, maka kota Bandung dan kota Cimahi diberi label DXY. Kemudian untuk single linkage, diperoleh dendrogram sebagaimana berikut dengan hasil anggota klaster. Klaster 1 memiliki 16 anggota, klaster 2 6 anggota, klaster 3 2 anggota, dan klaster 4 3 anggota. Kemudian untuk word method diperoleh dendrogram sebagai berikut dengan jumlah 3 klaster dengan hasil anggota klasternya yaitu yang klaster pertama 10 anggota, klaster 2 8 anggota, klaster 3 9 anggota. Kemudian untuk Cummins dan single linkage diperoleh ke klaster sebesar 4 klaster dari hasil proses pembuatan klaster single linkage. Kemudian dilakukan algoritma sehingga diperoleh plot Cummins dan single linkage sebagaimana berikut dengan hasil anggota klaster yaitu klaster 1 6 anggota, klaster 2 sampai klaster 4 memiliki 7 anggota. Kemudian untuk Cummins dan single linkage sendiri berdasarkan hasil rata-rata tabel di atas diperoleh klaster 1 rata-ratanya itu sebesar 3,62621 sehingga memiliki kasus kemiskinan paling banyak. Klaster 2 memiliki rata-rata 1,478 sehingga memiliki kasus kemiskinan cukup banyak. Klaster 3 memiliki rata-rata sebesar min 0,0220 sehingga memiliki kasus kemiskinan cukup sedikit, dan klaster 4 memiliki rata-rata sebesar min 0,5862 sehingga memiliki kasus kemiskinan paling sedikit. Kemudian untuk Cummins dan word method diperoleh ke klaster sebesar 3 klaster dari hasil proses pembuatan klaster word method. Dilakukan algoritma Cummins sehingga diperoleh plot Cummins dan word method sebagaimana berikut. Dan hasil anggota klasternya itu klaster 1 8 anggota, klaster 2 10 anggota, klaster 3 9 anggota. Kemudian untuk rata-ratanya yang pertama klaster 1 memiliki rata-rata min 0,5503 sehingga memiliki kasus kemiskinan paling sedikit. Klaster 2 memiliki rata-rata sebesar 0,4241 sehingga memiliki kasus kemiskinan paling banyak. Klaster 3 memiliki rata-rata sebesar 0,0373 sehingga memiliki kasus kemiskinan cukup sedikit. Kemudian menentukan kebaikan metode klaster. Yang pertama itu ada kombinasi metode Cummins dan single linkage diperoleh
nilai simpangan baku sebesar 88,83%. Untuk kombinasi metode Kamis dan Word Method diperoleh simpangan baku sebesar 99,09%. Berdasarkan hasil tabel di atas, menurut Barakba dan Arai, metode yang paling optimal menghasilkan nilai rasio simpangan baku minimum dalam klaster terhadap klaster antar kelompok, sehingga dengan kombinasi Kamis dan single linkage merupakan metode dengan rasio simpangan baku minimum klaster dalam klaster terhadap klaster antar kelompok sebesar 88,38%. Kesimpulannya, berdasarkan diperoleh dari kajian yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, di antara klaster hybrid dengan menggunakan kombinasi klaster Cummins dan single linkage serta kombinasi Cummins dengan Ward method, dapat dikatakan bahwa metode dengan kombinasi Cummins dan single linkage merupakan metode terbaik atau yang paling optimal dengan nilai rasio simpangan baku terkecil yaitu sebesar 88,38%. Kemudian digunakan daftar pustaka sebagaimana berikut. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.